gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Silakan duduk. Selamat sore. Salam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi tempat ini dan memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Puji Tuhan, kita mohon, kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita untuk memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Kitab Wahyu pasal yang ke-10, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, Wahyu 10 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ya? Ya? Dan malaikat yang melihat berdiri di atas laut Ya? dan di atas bumi, Ya? mengangkat tangan kanannya ke langit. Mengangkat tangan kanannya ke langit, terus Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup Ya. sampai selama-lamanya, bersumpah, terus yang telah menciptakan langit Ya. dan segala isinya, menciptakan langit dengan dua tangan yang kuat, terus dan bumi dan segala isinya, Iya, dan laut dan segala isinya. Iya. Katanya, ya, tidak akan ada penundaan tidak akan ada penundaan lagi. Mengangkat tangan, tanda tidak akan ada penundaan lagi. Terus, Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, ya, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, ya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, terus, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. puji Tuhan. Pada ayat 5, malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Kemudian pada ayat 6, dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Puji Tuhan, sedangkan penekanan pada ayat 7, yaitu apabila malaikat yang ke-7 meniup sangkakala yang ke-7, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Kita akan memulai memeriksa ayat yang ke-5. Malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Puji Tuhan. Mari kita sejenak melihat, memeriksa di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39 terlebih dahulu. Sebelum kita melihat penjelasan tentang mengangkat tangan ke langit, kita lihat dulu Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang Ya, bahwa akulah Dia. ya, akulah Dia, tidak ada yang lain. Terus, Tidak ada Allah kecuali aku. Iya, Akulah yang mematikan. Dia yang mematikan dan menghidupkan. Terus, Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. iya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Kemudian, memikul salib sampai remuk. Lalu kita menderita dan sakit. Tetapi Ia juga yang menyembuhkan. Jadi, kita menarik kesimpulan di sini. Semuanya ditentukan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Jadi semuanya ditentukan, hanya ditentukan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Amin, saudaraku. Kejadian, dan itu bisa dibuktikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
Ya, Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. puji Tuhan. Tangan Tuhan yang membentuk manusia dari debu tanah. Jadi manusia dibentuk oleh dua tangan Tuhan dari seonggok tanah liat. Puji Tuhan, dan akhirnya manusia yang dibentuk oleh dua tangan Tuhan menjadi manusia yang hidup. Puji Tuhan, dan ayat yang lain mengatakan, hidup itu adalah terang, dan terang itu menguasai kegelapan. Berarti bukan kegelapan yang menguasai kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Itu hidup. Hidup itu adalah terang, dan terang itu menguasai kegelapan. Berarti tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Tidak ada lagi perjinahan di dalam hati dan pikiran. Itu dosa yang disembunyikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, lebih lengkap lagi kita perhatikan di dalam Yesaya 64 ayat 7. Yesaya 64 ayat yang ke-7, terimalah firman dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya dengan demikian kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Yesaya 64 ayat yang ke-7, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Tidak ada yang memanggil namamu ya, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. ya, Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami ya. dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa. Ayat 8 terus. Tetapi sekarang ya Tuhan, Ya. engkaulah Bapa kami, Engkaulah Bapa kami. Terus? kamilah tanah liat, Ya. dan engkaulah yang membentuk kami, Iya. dan kami sekalian adalah buatan tangan. Iya. Jadi kita ini dibentuk oleh dua tangan. Kita ini dibentuk dari tanah liat. Kita dibentuk oleh dua tangan Tuhan dari tanah liat. Jadi jelas Tuhan adalah, jadi Tuhanlah yang membentuk kita dengan dua tangan yang kuat. Amin, saudaraku. Jadi Tuhanlah yang membentuk manusia dengan dua tangan Tuhan yang kuat. Bukan siapa-siapa. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sayangnya, saudaraku, tadi manusia dibentuk oleh dua tangan Tuhan dan akhirnya menjadi, manusia itu menjadi hidup. Kejadian pasal yang kedua. Tetapi kenyataannya, Kejadian pasal 3, manusia atau Adam itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia atau Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Nikah yang pertama telah hancur, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Sehingga hubungan manusia terputus. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Pada saat itulah manusia menyangkali Tuhan. Dan berulang-ulang menyangkali Tuhan. Persis seperti Ibrani pasal 1. Allah berulang-ulang berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan para nabi-nabinya. Kalau Allah berulang-ulang berfirman dengan perantaraan para nabinya kepada bangsa Israel, menunjukkan bahwa bangsa Israel berulang-ulang melakukan kesalahan. Dan Allah juga berfirman dengan pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabinya. Dengan cara yang halus, dengan cara yang keras, dengan cara yang lembut. Namun nenek moyang bangsa Israel tetap saja berulang-ulang melakukan kesalahan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Ya. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Mari kita segera periksa itu. Roma 5 ayat 12. Perhatikan firman Tuhan. Roma 5 ayat 12. Baca. Adam dan Kristus. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
dunia Ya. oleh satu orang, Terus? dan oleh dosa itu juga maut. Iya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Puji Tuhan. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang. Berarti maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan lain kata, upah dosa adalah maut. Jadi dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang. Berarti maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan kata lain, upah dosa adalah maut. Amin. Ayat 14. Sungguh pun demikian, Ya. maut telah berkuasa dari zaman Adam Ya. sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Terus? Yang adalah gambaran Dia yang akan Ya. datang. Jadi maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Bahkan atas zaman ini. Bahkan atas zaman ini. Sebab semua orang telah berbuat dosa sekalipun tidak sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dimengerti? Jadi maut itu telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, bahkan atas zaman ini. Sebab semua orang telah berbuat dosa, sekalipun tidak sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Sekalipun perbuatan kesalahan itu tidak sama seperti kesalahan yang dibuat oleh Adam. Tapi intinya manusia telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Puji Tuhan. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang, Ya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, sebab upah dosa maut. Terus? maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Ya, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. hidup dan berkuasa. Oleh karena satu pribadi yang disalibkan. Hidup dan berkuasa. Oleh karena salib Kristus. Terus? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa dan semua orang beroleh penghukuman. Tetapi oleh ketaatan satu orang, tetapi oleh ketaatan satu orang, semua orang beroleh pembenaran untuk memperoleh hidup. Singkatnya saudaraku, salib Kristus. Ya, salib Kristus. Saudaraku memberi hidup dan berkuasa. Jadi singkatnya kita hidup dan berkuasa oleh karena salib Kristus. Amin saudaraku. Singkatnya kita hidup dan berkuasa oleh karena salib Kristus. Puji Tuhan. Jadi oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa dan semua orang beroleh penghukuman. Tetapi oleh ketaatan satu orang, semua orang beroleh pembenaran untuk memperoleh hidup. Jadi oleh karena salib Kristus, kita hidup dan berkuasa. Amin saudaraku, hidup dan berkuasa. Haleluya. Kalau kita hidup dengan mengandalkan manusia daging, kita tidak mempunyai kuasa apa-apa di dalam diri kita masing-masing. Tetapi oleh karena salib, kita hidup dan berkuasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Injil Yohanes 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Ya? Lambung Yesus dipikal. Ya, boleh baca 32 mulai. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama
Ya, karena mereka masih hidup, belum mati. Waktu waktu mereka disalibkan, mereka belum mati, akhirnya kaki mereka dipatah-patahkan, terus Dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. terus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus ya, dan melihat bahwa dia telah mati, Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. tidak lagi dipatahkan kakinya, terus Tetapi seorang dari antara prajurit itu ya, menikam lambungnya dengan tombak ya, dan segera mengalir keluar darah dan air. puji Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib. Maka prajurit-prajurit tidak lagi mematahkan kakinya, melainkan menikam lambungnya. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dengan demikian, kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, maka kakinya tidak dipatah-patahkan. Tidak ada satupun tulang-tulangnya yang terpisah-pisah. Lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua menjadi satu kesatuan yang disebutlah kesatuan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Lewat kematian Yesus Kristus, bangsa kafir yang dahulu hidup jauh dari Tuhan dilahirkan kembali. Tanda kelahiran seorang anak, saudaraku, didahului oleh darah dan air. Darah dan air ketuban. Bangsa kafir dilahirkan kembali sehingga menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kehidupan yang dilahirkan, kita sudah dilahirkan kembali. Amin, saudaraku. Oleh karena kematian Yesus, kita menjadi satu, sebab tidak ada tulang-tulangnya yang terpisah-pisah, dipatah-patahkan. Serta oleh karena kematian Yesus di kayu salib, kita dilahirkan kembali. Tanda kelahiran adalah darah, air ketuban dan darah. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Maka kehidupan yang dilahirkan adalah kehidupan yang telah dikandung di dalam rahim ibu. Kalau dilahirkan berarti telah dikandung di dalam rahim ibu. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kehidupan yang dilahirkan tadi adalah kehidupan yang telah dikandung di dalam rahim ibu. Puji Tuhan. Lihat suasana ketika dikandung di dalam rahim ibu. Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 13. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Terus? Menenun aku dalam kandungan Ya. ibuku. Ya. Terus? Aku bersyukur kepadamu oleh karena Kejadianku dahsyat dan ajaib. Terus? Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, Tuhan yang menunun kita dalam kandungan ibu. Jadi kita sudah dibentuk dari sejak rahim. Puji Tuhan, sudah dibentuk dari sejak rahim. Puji Tuhan, kemudian ditenun di dalam kandungan ibu. Puji Tuhan. Saudaraku, maka pemazmur ini bersyukur kepada Tuhan. Karena itu merupakan suatu kejadian yang dahsyat dan ajaib. Kalau sebelum dilahirkan kita dibentuk dan ditenun di dalam rahim ibu. Suatu peristiwa yang dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Maka jiwa kita benar-benar menyadarinya. Jiwa kita betul-betul menyadarinya. Puji Tuhan, kita ini dilahirkan. Kehidupan yang dilahirkan terlebih dahulu dibentuk dan ditenun dari sejak rahim ibu.
suatu peristiwa yang mengagumkan, suatu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, bayangkan saudara, kita ini kan bangsa kafir. Amin. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, tidak mengenal Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengenal kebenaran, tidak mengerti apa maunya Tuhan. Tetapi sekarang kita dibentuk sedemikian rupa, dibentuk sedia kala, seperti Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Setelah terbentuk lalu diberi nafas hidup, sehingga kita hidup, dan hidup itu adalah terang, dan terang itu menguasai kegelapan. Itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa dan dahsyat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Orang keras hati dibentuk, keras hati, keras kepala dibentuk. Orang jahat, orang najis dibentuk. Dan hidup itu adalah terang, dan terang itu menguasai kegelapan. Itu kan suatu peristiwa yang luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kaitannya ketika Tuhan membentuk kita, di ayat 13 itu, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu ginjal. Ginjal itu kaitannya dengan air. Itu menunjuk kepada pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang membentuk kita, sehingga kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Itu suatu peristiwa yang luar biasa. Dan itu jiwa kita harus benar-benar menyadari itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yesaya 44 ayat 2. Yesaya 44 ayat 2, baca. Demikian firman Tuhan. Ya? Tuhan satu-satunya Allah. Ya? Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Ya, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, Yang membentuk engkau Ya. sejak dari kandungan. dibentuk dari sejak kandungan, terus Dan ia menolong engkau. ia ditolong, terus Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub. ya, Dan hai Yesyurun yang telah kupilih. puji Tuhan. Kehidupan yang dibentuk dari sejak kandungan, saudaraku, Tuhan menolong kehidupan yang dibentuk dari sejak kandungan. Sebab itu Tuhan berkata, jangan takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Puji Tuhan. Yesyurun itu adalah kehidupan yang dipilih. Dan kehidupan yang dipilih itu adalah kehidupan yang sangat dikasihi. Berarti indah di pemandangan Tuhan. Itu Yesyurun. Jadi kehidupan yang dibentuk dari sejak kandungan itu menjadi Yesyurun. Kehidupan yang dipilih. Itulah kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan berkata, janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub. Hai Yesyurun yang telah kupilih. Kehidupan yang sudah dibentuk oleh Tuhan tidak perlu takut dalam banyak perkara. Tuhan kehidupan yang dibentuk dijadikan sebagai Yesyurun. Yesyurun itu kehidupan yang dipilih. Kehidupan yang dipilih itu adalah kehidupan yang dikasihi. Kehidupan yang dikasihi tidak perlu takut soal perkara masa depan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 49 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. boleh baca perikop. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Hai pulau-pulau, terus. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Iya, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan, terus. Telah menyebut namaku sejak dari Ya. perut ibuku.
Puji Tuhan. Tuhan sejak dari kandungan saja, Tuhan sudah menyebut nama kita. Tuhan sudah menyebut nama. Tuhan sudah memanggil dan menyebut nama kita. Puji Tuhan, nama kita sudah disebut. Amin, saudaraku. Nama kita saja sudah disebut. Puji Tuhan. Bahagialah kalau nama disebut. Amin, saudaraku. Tetapi hati-hatilah kalau sampai Tuhan berdiam diri. Berbahagialah kalau nama kita disebut, tetapi berhati-hatilah kalau sampai Tuhan berdiam diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadaku, Lihat Yesurun lebih jauh lagi. Terus? engkau adalah hambaku Ya. Israel, Ya. dan olehmu aku akan menyatakan Ayat 2, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Terus? dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Terus? Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, Ya. dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Puji Tuhan. Lihat. Yang disebut dengan Yesurun, itulah hamba Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang dipilih dan yang dikasihi di sini adalah bangsa Israel. Mereka dipilih dengan satu tujuan, untuk membuat mulut mereka sebagai pedang yang tajam. Untuk membuat mulut mereka sebagai pedang yang tajam. Jadi perkataan itu, perkataan yang keluar dari mulut itu betul-betul membangun, menghibur, menasihati. Bukan kata-kata yang sia-sia. Amin, saudaraku. Bukan kata-kata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang telah membuat bangsa Israel menjadi anak panah yang runcing. Anak-anak panah itu menunjuk kepada ayat-ayat firman Allah. Ya. Itu menunjuk kepada ayat-ayat firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang menjadi jaminan kalau mulut kita menjadi pedang yang tajam adalah berlindung di dalam naungan tangan Tuhan. Yang menjadi jaminan kalau mulut kita dijadikan sebagai pedang tajam, jaminannya adalah berlindung di dalam naungan tangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini suatu jaminan yang luar biasa. Ini jaminan yang membawa kita sampai dekat nanti kepada Tuhan. Kalau harta, kekayaan, uang tidak bisa menjamin kita untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Yesurun itu adalah kehidupan yang dipilih, dikasihi. Itulah hamba Tuhan. Mengapa mereka dipilih? Supaya mulut mereka dijadikan pedang tajam. Jadi semua perkataan yang keluar dari mulut itu berkuasa untuk membangun, menghibur, dan menasihati. Jadi tidak ada kata-kata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi ingat, Tuhan membuat mulut kita sebagai pedang tajam. Amin. Kemudian Tuhan juga membuat kita sebagai anak-anak panah yang runcing. Itulah ayat-ayat firman Allah. Jaminannya adalah disembunyikan di dalam tabung panahnya. Disembunyikan di dalam tabung panahnya. Tabung itu tempatnya minyak. Jadi jaminannya itu adalah urapan Roh Kudus. Ayat firman Allah itu jaminannya urapan Roh Kudus. Jadi firman tidak bisa terlepas dengan Roh Kudus. Di mana ada firman, di situ ada Roh Kudus bersama-sama, bekerja sama. Jadi kalau kita dijadikan sebagai anak panah yang runcing, jaminannya Roh Tuhan. Karena tidak mungkin kita menjadi ayat-ayat firman yang tertulis yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang, kalau kita tidak bisa menjadi surat Kristus yang tidak bisa menjadi surat Kristus, surat pujian yang dapat dibaca, dikenal, kalau kita tidak ada jaminan
tetapi kita menjadi anak panah yang runcing karena roh Tuhan yang menjadi jaminannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, ayat yang kelima. Maka sekarang firman Tuhan Ya, yang membentuk aku sejak dari kandungan ya, dibentuk dari sejak kandungan, ya. untuk menjadi hamba. Iya. Jadi jelas dibentuk dari sejak kandungan untuk menjadi hamba Tuhan. Dengan kata lain, disebut juga dengan Yesyurun. Kehidupan yang dipilih adalah kehidupan yang dikasihi. Yesyurun. Amin, saudaraku. Kemudian, terus, Mengembalikan Yakub kepadanya ya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. ya, Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. ya, Dan Allahku menjadi Iya. kekuatanku. supaya tujuannya Tuhan memilih bangsa Israel menjadi Yesyurun, supaya mengembalikan Yakub kepada Tuhan, supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Kalau kita kembali kepada Tuhan dan dikumpulkan bersama dengan Dia, maka Tuhan maka kita dipermuliakan di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka di ayat yang lain, di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, Tuhan berkata, barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak bersama mengumpulkan, barang siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, maka ia mencerai-beraikan. Jadi tugas hamba Tuhan, Yesurun tadi itu, untuk mengembalikan Yakub kepada Tuhan, sehingga kita dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ingat nas dalam Injil. Barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, berarti ia mencerai-beraikan. Jadi betul tugas dari seorang hamba Tuhan itu untuk membawa kembali anggota tubuh yang lain kepada Tuhan, sehingga betul-betul kita dikumpulkan bersama dengan Dia. Jadilah Yesyurun, Yesyurun, yang sudah dibentuk dari sejak kandungan ibu. Amin. Puji Tuhan. Tidak bersama dengan Tuhan, berarti melawan Tuhan. Imam-imam sebaiknya berpihak kepada penggembalaan. Kalau tidak mengumpulkan bersama dengan dia, berarti ia mencerai-beraikan. Merusak penggembalaan ini. Tuhan memilih Yakub dan menjadi Yesurun untuk mengembalikan umat Tuhan supaya kita dikumpulkan bersama dengan dia. Amin. Tidak lagi tercerai-berai oleh karena dosa, kejahatan, kenajisan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Nah, Galatia pasal 1, dan wujudnya bisa kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Rasul Paulus. Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16. Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16. Baca. Ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Ya, tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku, terus Dan memanggil aku oleh kasih karunia. oleh karena kemurahan Tuhan tadi. Haleluya. Ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ya. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terima kasih. Puji Tuhan. Rasul Paulus. Tuhan telah memilih Rasul Paulus sejak dari kandungan ibunya. Dan ia dipanggil oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan.
Maka, saudaraku, di sini di ayat 16, ia diutus untuk memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus tidak meminta, sesaat pun tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Puji Tuhan, kalau melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai perasaan manusia daging. Amin, saudaraku. Itu yesyurun. Jangan pakai perasaan manusia daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi pikirkanlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang terbesar. Supaya kita satu, sama seperti anak dengan bapak menjadi satu. Puji Tuhan. Nah, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya 46 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Ya. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Ya. Hai orang-orang yang didukung sejak dari kandungan. Yang didukung dari sejak kandungan, terus Hai orang-orang yang kujunjung Ya. sejak dari rahim. dijunjung dari sejak rahim, terus Sampai masa tuamu Ya. aku tetap diam. ya, Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. terus Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Kehidupan yang didukung dari sejak kandungan dan yang dijunjung dari sejak rahim. Sampai masa tua dan rambut putih mereka tetap ada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Dari sejak didukung dari orang-orang yang didukung dari sejak rahim dan orang-orang yang didukung dari sejak kandungan dan yang dijunjung dari sejak rahim, mereka itu sampai masa tua rambut putih tetap ada dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat. Puji Tuhan. Dengan tujuan satu, dengan tujuan satu, menanggung, dua, memikul, tiga, menyelamatkan. Dengan tujuan menanggung, dipikul, dan diselamatkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kehidupan yang didukung dari sejak kandungan, dijunjung dari sejak rahim, sampai masa tua rambut putih mereka tetap ada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Dipikul, ditanggung, dipikul, dan diselamatkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 9 sampai ayat 11. Ulangan 32 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya? Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ya, bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub hambanya, disebut juga Yesyurun. Amin. Didukung dari sejak kandungan, dijunjung dari sejak rahim. Itu bagian Tuhan. Terus, Yakub ialah miliknya yang ditetapkan ya, baginya. jadi sama ya. Puji Tuhan. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri Iya. yang gurun, Terus, di tengah-tengah ketandusan di tengah-tengah ketandusan dan auman dan auman padang padang belantara. Terus, dikelilinginya dia, dikelilinginya dia, diawasinya, terus jaganya dijaganya. biji matanya. Jadi biji mata Tuhan terus. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi Ya. sarangnya. Terus, Layang-layang di atas anak-anaknya. Terus. Mengembangkan sayapnya. Terus. Rambut seekor dan mendukungnya di atas kepala. haleluya. Allah mengelilingi dan mengawasi serta menjaga bangsa Israel di padang gurun sebagai biji mata Tuhan. Allah mengelilingi dan mengawasi serta menjaga bangsa Israel di padang gurun sebagai biji mata Tuhan.
laksana Raja Wali, mendukung anak-anaknya di atas kepak sayapnya. Demikianlah Tuhan, dengan kekuatan dua tangan Tuhan, mendukung bangsa Israel di padang gurun. Sekali lagi ya, Tuhan mengelilingi dan mengawasi serta menjaga bangsa Israel di padang gurun sebagai biji mata Tuhan. Karena Israel itu milik kepunyaan Tuhan, menjadi bagian Tuhan. Laksana Raja Wali, mendukung anak-anaknya di atas kepak sayapnya. Demikianlah Tuhan, dengan kekuatan dua tangan Tuhan, mendukung Israel, membawa Israel untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini, saudaraku, kita boleh mendekat kepada Tuhan, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita memiliki kelebihan, bukan karena harta, kekayaan, uang, dan lain sebagainya, melainkan oleh karena kekuatan dua tangan Tuhan yang menarik kita bagaikan mengambil puntung dari api. Puji Tuhan ya, haleluya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Iya, Tuhan loh yang menuntun bangsa Israel dengan kekuatan dua tangan, kepak sayap, terus Dan tidak ada Allah asing. iya. Haleluya. Jadi oleh kekuatan dua tangan Tuhan yang membawa bangsa Israel untuk mendekat kepada Tuhan, bukan berhala. Amin, saudaraku. Bukan berhala. Bukan siapa-siapa. Tetapi dua tangan Tuhan sendiri loh. Dengan kekuatan penuh. Membawa bangsa Israel. Untuk mendekat kepada dia. Coba bayangkan ketika mereka ada di padang gurun. Suasana padang gurun itu. Satu. Di tengah-tengah ketandusan. Ini suasana padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan. Tandus itu sama dengan kering-kering. Sama seperti ranting yang sudah kering. Tidak melekat pada pokok anggur menjadi kering. Dan tidak menghasilkan buah anggur yang manis. Tidak dapat dicicipi dan dinikmati. Kehidupannya tidak dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Bayangkan loh kehidupan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua. Suasana padang gurun itu. Auman padang belantara. Auman padang belantara. Auman padang belantara. Berarti di situ binatang buas. Saudaraku, dengan buasnya. Binatang buas dengan buasnya menerkam dan menghabisi. Puji Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, sama seperti keadaan kita sama seperti berada di padang belantara. Jadi, di situ ketika kita jauh dari Tuhan, hidup rohani kita ini dihabisi, digerogoti oleh binatang buas. Itulah daging. Hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat itulah yang menghabisi, menggerogoti. Itu loh suasana padang gurun. Demikian juga kondisi rohani kita. Kalau akhirnya kita bisa lepas dari sana dan sore ini kita mendapat kesempatan untuk mendekat kepada Dia. Itu oleh karena dua tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudaraku. Itu oleh karena dua tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Dan Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Sampai masa tua rambut putih. Ditanggung, dipikul, akhirnya selamat. Jadi kalau kita bisa mendekat kepada Tuhan lewat ibadah ini, itu semata-mata bukan karena gagah hebat dan kuat kita, bukan karena kecakapan kita, melainkan oleh dua tangan Tuhan yang kuat. Amin. Lalu kita baca ayat 15.
menendang ke belakang, terus Betapa gemuk engkau, gendut dan tambun. ya, Dan dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. terus Dia memandang rendah gunung batu keselamatan. ya. Namun pada akhirnya Israel meninggalkan Tuhan. Namun pada akhirnya Israel meninggalkan Tuhan. Israel melupakan Tuhan. Setelah bertambah gemuk, setelah Yesurun bertambah gemuk, hartanya semakin banyak, hal-hal yang lahiriah semakin banyak. Akhirnya mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, ini hal-hal ini perbuatan yang tidak masuk akal. Mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan setelah Yesurun gemuk. Setelah bangsa Israel bertambah-tambah hartanya, kekayaannya, dan hal-hal yang lahiriah yang lain. Mereka lupa kepada gunung batu keselamatan. Haleluya. Dan kembali dulu baca ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Betapa gemuk engkau, gendut dan tambun. Ya, Dan dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. ya. Dia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan. Karena mereka memandang rendah gunung batu keselamatan. Memandang rendah gunung batu keselamatan. Memandang rendah korban Kristus. Memandang rendah korban Kristus. Gunung batu keselamatan menunjuk kepada korban Kristus yang memberi keselamatan. Berarti mereka tidak lagi mengarahkan pandangan mereka kepada salib di Golgota, melainkan memandang kepada hal-hal yang membuat mereka gemuk. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memandang rendah gunung batu keselamatan. Tidak lagi memandang korban Kristus. Tidak lagi menjunjung tinggi korban Kristus. Mereka lupakan korban Kristus. Sebaliknya, mereka mengarahkan pandangan mereka kepada hal-hal yang membuat mereka gemuk. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 16-17. Mereka membangkitkan cemburunya Ya. dengan Allah asing. Terus? Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kebencian. Iya, terus? Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat Ya. yang bukan Allah. Yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Terus? Allah baru yang belum lama timbul. Terus? Dan kepadanya nenek moyangmu tidak kenal. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan. Mereka membangkitkan cemburu Tuhan dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hati Tuhan dengan dewa kekejian. Singkatnya, mereka membuat Tuhan cemburu dan menimbulkan sakit hati Tuhan karena pada akhirnya mereka menyembah kepada berhala. Pada saat mereka menyembah berhala, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Puji Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Memang itu harus terjadi kalau orang Kristen jatuh dalam penyembahan berhala, mau tidak mau, dia harus mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjunjung tinggi korban Kristus, betul-betul menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, maka kita tentu akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mulai daripada korban sembelihan, korban bakaran, korban keselamatan, dan korban-korban yang lain. Sedangkan orang yang hidup dalam penyembahan berhala akan mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat, roh najis, roh-roh yang lain-lain.
Dapat dipahami, saudaraku? Dan itu merugikan kehidupan anak-anak Tuhan. Berapa banyak korban persembahan yang sudah dipersembahkan kepada roh jahat, roh najis. Kadang itu bisa lebih banyak daripada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang membangkitkan cemburunya Tuhan dan yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kita beribadah tapi tidak membawa korban dan persembahan. Kita melayani tapi tidak membawa korban dan persembahan. Itu yang membangkitkan cemburu hati Tuhan, menimbulkan sakit hati Tuhan. Sadarilah. Saya tidak perlu tanya satu persatu. Sudah berapa banyak korban yang kau persembahkan kepada roh najis? Sampai engkau tidak mau korban kepada pekerjaan Tuhan. Betul? Betul? Ya. Itu fakta. Di Tuhan. Padahal Tuhan, hidup mati manusia ditentukan oleh dua tangan Tuhan. Kita dibentuk oleh dua tangan Tuhan. Setelah dibentuk kita hidup. Dan hidup itu adalah terang. Dan terang itu berkuasa terhadap kegelapan. Tapi kenyataannya tidak. Justru bangsa Israel setelah mereka gemuk, mereka lupa kepada Tuhan. Kehidupan yang didukung dari sejak kandungan, dijunjung dari sejak rahim, melupakan Sang Pencipta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 18. Gunung batu yang memperanakan engkau Iya. telah kau lalaikan Iya. dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan. Iya. Bangsa Israel telah melupakan Allah yang melahirkan mereka. Gunung batu yang memperanakan mereka telah diabaikan, dikecilkan, dilalaikan. Bukankah tadi, oleh karena kematian Yesus, oleh karena korban Kristus di atas kayu salib, kita menjadi satu, dan bangsa kafir dilahirkan kembali. Tapi setelah dilahirkan, justru mengabaikan, melalaikan gunung batu yang melahirkan itu. Sangat ironis sekali. Karena sudah mempertuhankan Allah yang bukan Allah yang hidup. Perhatian mereka sudah kepada hal-hal yang membuat mereka gemuk. Yang lebih parah lagi, Yeshurun menendang ke belakang. Puji Tuhan. Menendang ke belakang. Saudaraku, menendang ke belakang berarti kembali untuk mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu bagaikan tendangan ke belakang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari. Dalam Roma 5 ayat 12 sampai 20, manusia telah dilimpahkan kasih karunia. Sebab Yesus anak Allah telah mati karena dosa, ia adalah gunung batu keselamatan. Tadi karena dosa Adam, maut menjalar karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, itulah pribadi Kristus, kita menikmati kelimpahan kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, itu harus kita pahami, tidak boleh dilupakan. Tidak boleh membuat hati Tuhan sakit, pilu. Jangan membangkitkan cemburunya, membangkitkan cemburu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku,
Saya sudah sampaikan hal itu, bahwa betul-betul setelah dilahirkan, Tuhan melahirkan bangsa Israel untuk dijadikan hambanya, disebutlah Yesurun, kehidupan yang dipilih dan dikasihi. Tapi kenyataannya lupa. Ini mengandung resiko, berarti mengecilkan kasih karunia yang dianugerahkan tadi. Amin, saudaraku. Nah, lihat dampak negatif, resiko mengabaikan kasih karunia. Resiko atau dampak negatif mengabaikan kasih karunia. Ulangan 32 ayat 40. Ulangan 32 ayat 40 sampai 41, namun dibaca ayat 39 untuk mengingatkan kembali. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lihatlah sekarang Ya. bahwa akulah dia. Ya, akulah dia, tidak ada yang lain. Terus? Tidak ada Allah kecuali aku. Ya. Akulah yang mematikan Ya. dan yang menghidupkan. Ya, terus? Aku telah melakukan, Ya. tetapi akulah yang menyembuhkan. Ya. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya. Jadi semua ditentukan oleh dua tangan Tuhan yang berkuasa. Hidup mati manusia ditentukan oleh dua tangan Tuhan yang berkuasa. Kemudian di sini dikatakan kita memikul salib dan menderita. Kita juga menderita sampai sakit, tapi Tuhan juga yang menyembuhkan. Kesimpulannya, dua tangan Tuhan yang kehidupan manusia ditentukan oleh dua tangan Tuhan yang berkuasa. Jadi kehidupan manusia tidak ditentukan oleh tangan dan perbuatan manusia. Bukan ditentukan oleh hal-hal yang membuat manusia itu gemuk. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, atau pendidikan yang tinggi, tidak. Dua tangan Tuhan yang menentukan hidup manusia. Amin, saudaraku. Hidup mati, kita memikul salib, menderita, memikul salib dan sakit, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang menentukan. Dua tangan Tuhan yang menentukan. Amin, saudaraku. Itu kasih karunia, jangan diabaikan. Kalau diabaikan, ayat 40 sampai 41. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Nah, terus? Dan berfirman, Ya. demi aku yang hidup selama-lamanya. Ya. Apabila aku mengasah pedangku Iya. kilat-kilat Terus? dan tanganku memegang penghukuman, Iya. maka aku membalas dendam kepada lawanku. Iya. Dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci. Iya. Saudaraku, namun karena bangsa Israel tidak menghargai kasih karunia yang telah dianugerahkan itu dengan limpah, akhirnya di sini Tuhan mengangkat tangannya ke langit. Pada saat itulah pedang yang terasah, pedang yang tajam mengadakan pembalasan kepada orang yang membenci, yaitu orang yang tidak menghargai kasih karunia itu sendiri. Selama Tuhan turun tangan untuk menentukan hidup mati dan segala sesuatu, biar kita mengangkat dua tangan. Selagi masih Tuhan mengulurkan kemurahannya kepada kita, biar kita menyerah dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sudah mengulurkan tangannya dan Tuhan sudah menyatakan menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan limpah. Tetapi kita turun tangan, tidak angkat tangan. Pada saat itulah Tuhan angkat tangan. Ketika kita mengecilkan kasih karunia, Tuhan angkat tangan. Lalu pedang yang diasah, pedang yang tajam itu mengadakan pembalasan kepada orang-orang yang membenci, yaitu orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia yang dianugerahkan dengan limpah. Amin. Puji Tuhan. Camkanlah itu. Nah, Wahyu 10 ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 5? Dan malaikat yang
melihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Kita bertolak dari ayat 5 tadi. Sekarang ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, lihat. Dia bersumpah. Jadi dia mengangkat tangan itu berarti bersumpah. Kenapa? Terus? Yang telah menciptakan langit Bersumpah kepada Dia yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Terus? dan bumi dan segala isinya. Terus? Dan laut dan segala isinya. Iya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Puji Tuhan. Lihat, ketika Tuhan mengangkat tangannya, maka malaikat yang kuat ini bersumpah demi Dia yang hidup, yaitu yang menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Selanjutnya dia berkata, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi saat Tuhan angkat tangan, berarti tidak akan ada penundaan lagi. Penghukuman yang akan berlangsung tidak untuk ditunda-tunda. Sebab malaikat yang kuat ini, itulah anak domba Allah, sudah mengangkat tangannya. Sebab ketika dia mengulurkan dua tangannya, menyatakan kasih dan kemurahan dengan limpah, bangsa Israel tidak menghargainya. Akhirnya malaikat yang kuat ini bersumpah kepada Dia yang menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya, tidak akan ada penundaan lagi. Penghukuman akan berlangsung tidak ditunda-tunda, kesempatan sudah habis. Haleluya. Bisa dimengerti. Kesempatan masih ada. Walaupun tinggal sedikit memanfaatkannya. Dua tangan Tuhan sudah sedang terulur sekarang. Kalau Tuhan turun tangan, kita angkat tangan. Hargai kemurahannya. Haleluya. Kalau tidak. Ia akan mengangkat tangan, mengadakan pembalasan dengan pedang yang diasah, pedang yang tajam itu terhadap orang yang membenci, yaitu yang tidak menghargai kasih dan kemurahan yang dianugerahkan dengan limpah. Dan tidak ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Lebih jauh ayat 7. Saudara, bagaimana saudara merespon ini? Jangan ditulis. Apa hanya sekedar untuk dengar, hanya untuk dengar dan mengerti, tapi tidak untuk dilakukan. Itu mengandung resiko. Hati-hati, jangan permainkan nyawa saudara. Hanya karena kesibukan di bumi. Nyawa taruhannya, saudaraku. Nyawa taruhannya. Kesempatan Tuhan berikan, dua tangan sudah terulur sebagai tanda kemurahan. Seharusnya kita angkat tangan, menyerah, rela dibentuk seperti apapun Tuhan membentuk. Itu kesempatan. Kalau tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 7 baca. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, Ya. yaitu apabila yang meniup sangkakalanya, Ya, apabila pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, terus maka akan genaplah ya, keputusan genaplah keputusan rahasia Allah, terus seperti yang telah Dia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, pada waktu bunyi sangkakala yang ketujuh, pada waktu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala yang ketujuh, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Dan itu sebetulnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala yang ketujuh, genaplah
Genaplah keputusan rahasia Allah. Sebetulnya hal ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan hari ini sebetulnya sudah disampaikan. Tapi banyak juga orang Kristen tidak peduli. Tidak mau tahu. Melalaikan kemurahan dari dua tangan Tuhan. Sebab dua tangan Tuhan ini yang menentukan hidup kita. Bukan dua tangan manusia, bukan perbuatan manusia. Genaplah keputusan rahasia Allah. Puji Tuhan, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, Efesus, lihat rahasia Allah. Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Baca. Ya. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Terus? Tetapi yang aku maksudkan Ya. dalam hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Tetapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat itu hubungan nikah. Rahasia yang terbesar ada dua. Selain rahasia ibadat, juga rahasia nikah. Hubungan Kristus dan jemaat itu hubungan nikah. Ini rahasia besar. Jadi rahasia yang dimaksud adalah hubungan nikah. Hubungan kita dengan Tuhan sejauh mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan nikah. Kristus kepala gereja mempelai laki-laki surga. Sedangkan gereja Tuhan adalah tubuhnya sebagai mempelai perempuannya. Itu hubungan kita dengan dia. Rahasia ini besar. Yang dimaksud adalah hubungan nikah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan nikah. Bukan hubungan bukan hanya sebatas hubungan antara anak dengan bapak. Bukan lagi anak-anak yang hanya minta-minta. Minta-minta. Dikit-dikit minta. Dikit-dikit minta. Tapi rahasia ini, yang dimaksud adalah hubungan nikah. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan nikah. Bukan lagi hubungan antara anak dengan bapak. Yang hanya minta-minta. Tidak mengerti apa-apa. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jauh. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Nah. Terus? Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya. Seperti desau air bah. Seperti desau air bah. Terus? Dan seperti deru guru yang hebat. Ya. Katanya. Ya. Haleluya. Ya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa Ya. Telah menjadi raja terus. Marilah kita bersuka cita dan Ya. bersorak-sorai. Ya. Dan memuliakan dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Jadi sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini bermuara kepada perjamuan kawin anak domba. Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Sedangkan gereja Tuhan, himpunan besar, tampil sebagai mempelai wanitanya. Itulah perjalanan, itulah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Bukan soal hal-hal yang bukan pikiran kita, bukan hanya sebatas hal-hal yang membuat kita gemuk. Harta kekayaan, kedudukan jabatan, pendidikan yang tinggi atau mujizat. Tetapi perjalanan akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah perjamuan kawin anak domba. Pesta nikah anak domba. Di mana Yesus tampil sebagai raja dan mempelai laki-laki surga. Dan himpunan besar yang datang dari 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan. Menjadi mempelai wanitanya. Berdasarkan kasih. Jadi kalau kalau orang Kristen, kalau hanya selalu berdoa, Tuhan minta ini, minta itu anak-anak. Hanya pikirannya kepada hal-hal yang sifatnya membuat gemuk dirinya.
tapi tidak mengerti sasaran akhir dari perjalanan rohani daripada gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Dia tidak mengerti bermuara di mana. Tetapi yang benar, perjalanan rohani kita berakhir dalam sebuah perjamuan kawin anak domba. Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Gereja Tuhan himpunan besar yang datang dari 4 penjuru bumi tampil sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang berkaitan dengan itu, berkenaan dengan itu, marilah kita perhatikan ayat 11. Ya. Firman Allah. Ya. Lalu aku melihat sorga Sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Terus. Dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Terus. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Tadi genaplah keputusan rahasia Allah. Efesus 5 itu berbicara tentang hubungan nikah. Tubuh dengan kepala, gereja dengan Kristus kepala gereja, mempelai pria surga. Amin. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7 atau sampai ayat 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 9 itu adalah rahasia nikah, perjamuan kawin anak domba, sudah tergenapi. Genaplah keputusan rahasia Allah, sudah tergenapi pesta nikah. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Amin. Sudah tergenapi pesta nikah anak domba, rahasia Allah, pesta nikah anak domba, sudah tergenapi. Lalu di ayat 11, oleh karena berkenaan dengan itu, karena sudah tergenapi keputusan rahasia Allah, tampillah saudaraku seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Mengapa? Karena sudah tergenapi keputusan rahasia Allah. Pesta nikah, perjamuan kawin anak domba. Tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Tidak akan ada penundaan, tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan itu sekarang. Tuhan sedang mengulurkan 2 tangan, kita tinggal mengangkat tangan, menghargai kemurahan dari 2 tangan yang terulur. Lalu perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-13 sampai 15 atau baca 12 tidak apa-apa. Dan matanya bagaikan nyala api. Oh, betul-betul penghukuman sudah. Terus Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. tanda dia akan berkemenangan. Dia bukan penunggang yang kalah, dia berkemenangan. Terus Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Iya. Kecuali dia sendiri. dia hanya sendiri. Terus Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Terus Dan namanya ialah firman Allah. namanya adalah firman Allah. Si penunggang kuda itu ternyata memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Itulah pedang yang diasah, pedang yang tajam. Jadi dalam perjamuan kawin sudah angkat tangan Tuhan. Lalu tampillah firman Allah, pedang yang tajam. Pedang yang sudah diasah tadi. Amin. Terus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Iya. Terus. Mereka menunggang kuda putih. Iya. Dan memakai lainan halus yang putih bersih. Terus. Dan dari mulutnya lah. Diulangi. Iya. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Loh, betul. Dia sudah angkat tangan. Lalu pedang tajam, pedang yang diasah mengadakan pembalasan. Amin, saudaraku. Terus. Yang akan memukul segala bangsa. No. Tidak akan ada penundaan lagi.
Jadi pedang yang diasah yang tajam itu akan membalaskan, memukul habis segala bangsa yang membenci dia. Dapat dipahami? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan main-main loh, saudara. Jangan main-main. Hai yang didukung dari sejak kandungan. Hai engkau yang dijunjung dari sejak rahim. Jangan main-main. Engkau sudah dilahirkan oleh gunung batu keselamatan. Jangan main-main lagi hanya memusatkan perhatian kepada hal-hal yang membuat dirimu gemuk. Membangkitkan kecemburuan Allah, menimbulkan pilu hati Tuhan, sehingga oleh berhala itu banyak kita mempersembahkan kurban kepada roh jahat, roh najis. Tidak sedikit korban yang sudah kita persembahkan kepada roh jahat, roh najis. Menimbulkan pilu hati Tuhan, membangkitkan kecemburuan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Haleluya. Tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 6, Wahyu 10 ayat 6, Wahyu 10 ayat 7, malaikat yang ketujuh meniup sangkakala ketujuh, maka genaplah keputusan rahasia Allah, pesta nikah anak domba. Dia angkat tangan, lalu pedangnya yang diasah yang tajam mengadakan pembalasan kepada orang-orang yang membenci, yaitu orang-orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Berapa banyak kita melakukan dosa tidak terhitung. Tapi berapa kali Tuhan mengampuni kita. Sampai hari ini diberi kesempatan untuk menikmati dua tangan yang kemurahan dari dua tangan yang terulur. Biar kita selalu mengangkat tangan. Itu sebaiknya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali di Ulangan 32:40 tadi. Jadi yang mengadakan pembalasan itu adalah pedang yang diasah tadi. Pedang tajam. Amin. Karena tidak akan ada lagi penundaan. Lalu ayat 7, Wahyu 10 ayat 7. Malaikat 7 meniup sangkakala ke-7. Genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, kisah ini pun sebetulnya sudah disampaikan kepada murid-murid. Sehingga kita pun mengerti apa rencana Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 46. Injil Yohanes 12. Ayat 46 baca. Sampai 47. Baca. Firman Yesus yang menghakimi. Ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, terus Supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia sebagai terang, tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal dalam kegelapan. Artinya penghukuman dari pedang yang diasah itu tidak akan begitu saja berlangsung sebelum Tuhan mengulurkan dua tangannya. Betul? Sebelum Tuhan mengulurkan tangannya, kalau pedang yang tajam tiba-tiba menghakimi, menghabisi manusia dan binasa, itu namanya itu pengadilan penghakiman tanpa belas kasih. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu datang ke dalam dunia sebagai terang supaya tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Amin. Itulah dua tangan yang diulurkan sebagai tanda belas kasihnya, kemurahannya, kasih karunia yang dia anugerahkan kepada kita dengan limpah. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Iya. tetapi tidak melakukannya, Iya. aku tidak menjadi hakimnya. Iya.
Tuhan Yesus tidak menghakimi. Perhatikan baik-baik. Terus? Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, Ya, terus melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi, jikalau seorang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya, Yesus tidak menjadi hakimnya. Ayat 48, Barang siapa menolak aku ya, dan tidak menerima perkataan, menolak Yesus dan menolak perkataannya, terus? ia sudah ada hakimnya, Iya, yaitu firman yang telah kukatakan. iya, Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. iya. Jadi kalau Yesus ditolak dan semua perkataannya ditolak, ia tidak akan menjadi hakimnya. Tetapi yang menjadi hakimnya, tetapi firman Allah yang telah dikatakan itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Telah kita baca tadi dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Jadi Tuhan tidak serta-merta menghakimi, menghabisi manusia dan binasa. Tapi Tuhan sudah terlebih dahulu mengulurkan dua tangan sebagai tanda kemurahannya. Tapi kalau toh juga kemurahan ditolak, ya sudah ada hakimnya. Pedang yang diasah, yang tajam. Itu yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Kalau kita tolak Tuhan yang berfirman kepada kita, Tuhan tidak akan menghakimi. Dia datang ke dunia menyelamatkan. Yang menjadi hakimnya firman itu sendiri. Dapat dipahami. Jadi jangan anggap enteng orang Kristen di akhir zaman ini atau di hari-hari terakhir ini tidak boleh anggap enteng korban Kristus, gunung batu keselamatan yang melahirkan kita. Jangan bermain-main lagi, waktu sudah sangat singkat, saudaraku. Haleluya. Jangan bermain-main lagi dengan nyawamu. Ingat sebetulnya kalau saudara perhatikan saat sakit, nyawa sebetulnya sudah di ujung tanduk. Tapi Tuhan masih beri nyawa lagi, nyawa lagi, nyawa lagi. Tuhan panjangkan nyawa kita. Itu kemurahan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita baca dulu. Kembali Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, terus Dan namanya ialah firman. namanya ialah firman Allah. Ayat ini sinkron dengan Injil Yohanes pasal 13, ayat Injil Yohanes 12 tadi, ayat 47. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama, ayat ini sama dengan Injil Yohanes 12, ayat 47. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, 46, 47, dia ditolak. Dan perkataannya ditolak. Akhirnya dia disalibkan. Itulah jubah yang dicelup dalam darah. Namanya firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, sudah jelas. Saat Tuhan angkat tangan, berarti tidak akan ada penundaan lagi. Maksudnya, keputusan rahasia Allah akan digenapi segera. Maka kesempatan yang ada ini kita gunakan dengan baik. Jangan bermain-main lagi dengan nyawa. Kalau Tuhan sudah tambahkan, panjangkan umur, nyawa ditambahkan terus, umur panjang ditambahkan terus, hargai korban Kristus. Kalau Tuhan izinkan hari ini juga umur pendek bisa. Saudara tahu persis itu. Coba saudara renungkan saat di perjalanan berapa kali kita lepas dari maut dalam perjalanan. Kalau Tuhan mau kita binasa saat itu, Tuhan bisa adakan.
Tangan Tuhan yang menentukan hidup mati manusia. Tapi kalau nyawa masih dipanjangkan, itu kesempatan untuk menghargai kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat